kan ada jarak mangrove. Bukan mahalnya ikannya. Ini sirip ini dengan ini kan. Saya pertama kali menebar ikan gurami. Selamat siang, mengenalkan diri, nama saya Sukijo. Tapi terkenalnya saya dikasih nama Mbah Kijo. Saya sebagai budidaya ikan gabus sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dan benih-benih saya itu sudah meliputi se-Indonesia yang minta benih. Dan saya pernah itu memberi kursusan di mana-mana, tapi dengan catatan yaitu orangnya saya masukkan ke kelompok kami. Kelompok kami adalah UPI, dan saya tidak memungut sepeser pun uang untuk membina orang-orang itu. Dulu pertama kali saya menebar ikan gurami, benih ikan gurami. Terus ikan gurami itu kok berkurang. Tahu-tahu ada anakan ikan gabus diasuh oleh jantannya. Itu saya ambil terus saya pelihara. Saya uji coba, saya ganti makanan ini sampai ketemu sama pelet. Nah, sampai sekarang induk itulah untuk menjadi indukan saya. Benih itu menjadi indukan saya sampai sekarang, dan itu dia juga produktif sekali. Yaitu saya budidaya gabus itu sejak tahun 2010 itu mulai mijakan gabus. Tapi dalam mempelajari sebelum 2010, jadi saya itu sekitar 2005 itu saya mempelajari tentang ikan gabus. Jadi gerak-geriknya ikan gabus itu saya pelajari semua, antara di embung, di rawa, di sungai. Bagaimana dia itu cara hidupnya. Nah, kalau melihara gabus jangan sekali-kali airnya itu dalam. Karena dia di rawa pun atau di embung itu dia pasti di tepi. Di tepi sekitar tinggi air itu 25 cm. Makanya dari pembibitan saya, semua dari binaan saya itu saya anjurkan 25 cm. Itu kebanyakan teman-teman saya itu banyak yang berhasil. Seperti itu yang saya jalankan. Ya, itu dari modal itu saya kan dulu burayak gabus itu kan saya ngambil dari kolam saya. Itu saya besarkan sekitar ya ada 4 ribuan. Itu menjadi induk sampai sekarang itu habis sekitar 1 jutaan untuk beli pakan. Bukan beli benih loh, itu pakan. Nah, itu terus sampai saya kembangkan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini jadi induk saya sudah besar-besar. Itu kalau nelor, kalau yang 1 kilo itu bisa tertangkap 15.000 benih siap jual. Ya, itu keberhasilannya itu saya terus terang dari hasil nilai benih itu ya cukup lumayan lah daripada ikan-ikan lain, karena ikan lain itu kan kebanyakan cuma harga nggak seberapa. Kalau gabus itu kan lumayan harganya. Kalau benih itu tertangkap 15.000 itu pakan paling habis 1 juta.
15.000 itu nanti saya jual paling enggak laku 15 juta. Nah itu keuntungan di situ tuh. Itu saya belum bisa beli apa-apa Pak, terus terang, karena saya baru bikin bak-bak itu banyak sekali. Terus yang bagus saya itu untuk mengeragati cucu saya yang kuliah, itu kan dia baru boros-borosnya biaya, tapi ya sebagian sudah saya bikin untuk menambah rumah. Itu seperti rumah ini itu ya dari gabus, nanti yang utara itu kuncung, itu juga dari gabus, bak-bak segitu banyaknya ya dari ikan gabus itu. Kalau budidaya gabus itu terutama orangnya itu harus ya apa adanya, terus jodohkan itu harus teliti sekali, dan jangan sampai ikan itu disakiti, terutama itu karena gabus itu biarpun ikan dia bisa bicara pertama, kedua kali dia kalau nggak jodoh, dia nggak mau dijodohkan sama ini, harus ganti betinanya atau ganti jantannya, karena ini sifatnya dia itu seperti burung merpati, kalau nggak jodoh dia nggak mau sama sekali, paling-paling kalau nggak gitu jantannya atau betinanya yang diajar sampai mati. Dan dia tidak mau dipacu oleh sepertinya seperti ikan lain dipacu di hipopisa atau kawin sontek itu kalau gabus nggak mau, malah dia bisa mati kalau dipacu seperti itu. Keasaman air, jadi gabus itu di mana saja, nggak mikirkan asam, nggak mikirkan apa ya, kelebihan pH-nya atau kelebihan apa itu di dalam air itu apa itu, saya agak lupa, itu dia tidak penting itu, karena saya gini, jadi gabus itu benih itu tiap hari saya kuras, saya bersihkan total air total. Nah nanti setelah itu saya kasih air, saya masuk apa ikannya, saya kasih air, terus saya kasih makan, dia sudah mau makan, karena dia terus terang lain dengan ikan-ikan lain. Kalau gabus itu anti stres, terus terangnya itu yang saya amati di situ itu. Jadi biarpun itu panas, biarpun itu dingin, itu tidak pengaruh. Itu kalau saya hari-harinya cuma seperti apa ya, untuk pembersih lantai itu loh, lantai kolam itu penting. Nanti 3 hari atau 1 minggu itu kolam saya bersihkan bersih, saya gosok pakai itu, nanti terus saya sentor air, kan kotoran bersih, terus langsung aku masukkan ke air lagi, tapi jangan sekali-kali megang gabusnya, karena tangan kita itu kelihatannya halus tapi ini kasar, itu seperti itu. Jadi jangan sekali-kali megang ikannya, dan membersihkan tetap dibersihkan, nggak masalah bagi saya gitu. Saya itu terus terang ya, belajar semua ikan itu tidak ada yang mempelajari, dan saya tidak pernah membaca buku, tapi saya otodidak Pak. Jadi ini saya pelajari sampai mati-matian. Kalau sudah bisa ya ini seperti ini. Nanti saya pengalaman saya tularkan kepada orang-orang lain seperti itu. Kalau saya ke semua Pak, semua ikan, karena dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Saya tidak berani menyanyiakan semua binatang. Kalau binatang itu nanti yang berbahaya itu, kalau bisa saya usir, kalau nggak bisa ya gimana lagi, kalau yang berbahaya. Tapi kalau ikan kan nggak berbahaya, itu saya kasihan seperti itu, karena apapun dia juga
seperti kita, karena dia juga bisa ngomong tapi kita kan tidak bisa mendengar. Tuh. Nah sekarang ini ikan gabus saya sudah berjalan dengan baik. Ini saya mau rencana, itu saya mau budidaya ikan dewa, karena saya sudah punya induknya. Jadi ikan dewa itu kan ikan dari perairan Sumatera Barat. Nah saya itu sukanya gini, semua ikan yang saya pelihara itu adalah dari perairan Indonesia, bukan saya suka yang perairan luar. Nah, saya rencananya gini Pak, tadi saya itu ingin membuka sepertinya kursusan seperti itu, itu biar kita masyarakat itu tahu semua Pak. Masalahnya gini, jangan-jangan saya terus tutup diri, kan kasihan orang yang mau ingin belajar. Saya nganukan seperti itu, jadi rencana ya nanti saya bisa memberi kursusan teman-teman, karena ini sudah banyak yang mau daftar dari Irian Jaya, iya, dari Jambi, iya, tapi dari Jambi sudah, terus dari Samarinda itu dia mau datang ke sini, kalau Gorontalo sudah datang. Itu rencana saya kalau bisa seluruh Indonesia itu bisa menekuni masalah ikan ini. Ya gini, bagi rekan-rekan saya yang sudah melaksanakan budidaya ikan gabus, kita harus ada pegangan prinsip satu, kita harus namanya Gong 2000. Jadi Gong 2000 itu nyanyiannya Ahmad Albar, kita harus jujur apa adanya, kalau A ya A, kalau B ya B. Jangan-jangan sampai ikan itu jelek kok dikatakan baik, itu kan kasihan yang beli. Jangan sampai itu kita harus patuhi seperti itu. Yang baru mau budidaya, ya mudah-mudahan ikutilah jejak-jejak saya, seperti kalau saya itu pedomannya 5M. Jadi apa itu 5M? Satu, minat. Kedua kali itu bikin kolam, membikin kolam. Ketiga kali memelihara. Keempat kali itu kita tekuni. Nah, 5 kali itu baru membuahkan hasil. Jadi apapun kalau kita tekuni itu menghasilkan. Jangan tengah-tengah pada usaha ini baru mulai ikannya mati terus dia patah semangat. Modalnya itu mau gimana kembalinya yang sudah mati itu. Nah nanti kan kalau kita ulangi tapi dengan catatan, yaitu kita tekuni, kita amati, nah itu bisa jadi seperti itu. Ikutilah jejak saya, monggo, siapa saja, tidak pandang bulu, yang penting mari kita tekuni bersama-sama dan kita saling sharing. Jangan sana bisa gini nih, terus gini, ada yang mati gini, ada yang mati dia suka. Jangan, kalau dia tanya gini, obatnya apa, harus begini. Itu kan kita saling maju bareng. Kalau kita itu tidak maju bareng, nggak mungkin jadi. Kalau orang budidaya itu biasa gagal itu sudah biasa. Umpama seperti saya punya benih 50.000, itu mati semua. Karena apa? Karena abu hujan waktu Gunung Kelut itu. Nah, itu abunya itu ikan saya mati semua 50.000. Wah ya sudah mati, kita ikhlas, karena apa ya, karena itu belum rezeki kita. Kalau rezeki kita ya pasti hidup. Nah, monggo mawon, itu terus ada lagi mati gini, apa sebabnya? Nah itu kita ya kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Nanti kan Yang Maha Kuasa pasti memberi yang lebih banyak. Lensa Alera, saya mohon binalah orang-orang seperti saya, yang orang kecil seperti saya itu, supaya dia punya punya kemajuan. Jadi orang-orang itu bisa dikenal
saudara-saudara kita setanah air inilah Pak. Pesan saya gitu, jangan putus asa lah, maju terus lah, pantang mundur.